Bagaimana tentang sekelompok pemuda yang tadinya dia pernah terjerumus berbuat dosa. Kemudian bertobat. Nah sekarang mereka membentuk panitia kajian. Allahul Musta'an. Ya mestinya mereka ngaji ya, bukan jadi panitia. Kalau kita lihat yang ada, banyak panitia jadi calo. Iya, suruh orang ayo ngaji. Dia sendiri gak ngaji, tetap di pinggir jalan. Ya kayak calo di terminal itu, ayo ke Solo, ke Surabaya. Dia gak naik, orang udah sampai Surabaya balik lagi dia masih di terminal. Calo namanya itu. Nah sekarang banyak panitia kajian, dia jadi panitia aja, dia gak ngambil, dia sibuk. Tromol jalankan, sibuk. Sibuk apa lagi dia? Ngurus segala macam, makanan, ini itu. Gak pernah dapat ilmu. Ntar suaminya suruh ngatur parkir gitu. Akhirnya dia gak dapat ilmu. Mestinya dia belajar, orang itu belajar. Bukan sekarang sibuk bikin panitia kajian, cukup jadi satu gabung dengan semua yang ada. Ini kan banyak panitia ini juga jadi beban buat dia semuanya. Akhirnya udah bikin panitia harus ada ustadznya. Gak ada ustadznya, siapa yang ngisi? Ya udahlah, yang penting ada yang ngisi. Siapa aja, merbot masjid juga gak apa-apa. Atau artis. Nah ini seperti ini yang terjadi. Padahal kalau dia gabung, gak perlu jadi panitia. Sudah gabung, saya sebagai penuntut ilmu bukan panitia kajian. Penuntut ilmu, thalibul ilm. Saya dan antum sama sebagai thalibul ilm. Udah jadi penuntut ilmu. Kan kalau panitia pengajian kadang repot, kecuali kalau tablik akbar. Emang repot, karena besar. Kalau pengajiannya itu kadang-kadang semuanya ikut ingin jadi panitia. Akhirnya gak dapat apa-apa dia. Ya dianya, suaminya gak dapat manfaat. Jadi bagi orang-orang yang baru taubat itu, yang terbaik bagi dia ngaji. Bukan bikin majelis taklim, bukan. Semuanya harus kembali. Saya juga ingatkan kepada majelis taklim, gak mesti semuanya harus ada. Kalau udah berdekatan bubar aja, gabung jadi satu. Nanti antum ditanya oleh Allah, majelis taklim ini amanah, Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Ketika antum isinya gak benar, ustadznya gak benar, antum tanggung jawab berat. Karena antum ikut andil untuk menjauhkan manusia dari Allah atau menyesatkan manusia. Kita nggak tahu. Makanya hati-hati. Sebaiknya kita gabung dengan yang sudah jelas manhajnya, Quran wa sunnah ala fahmi salaf, gabung. Jadi justru kalau ada yang seperti ini diajak mereka. Antum nggak usah di panitia pengajian, gabung aja antum ngaji deh sudah. Sudah banyak panitia pengajian. Sampai mereka bingung cari ustadz. Kalau sudah bingung cari ustadz ya seperti yang tadi saya sebutkan. Ya udah merbot masjid. Imam masjid. Yang penting asal ada yang ngisi. Kan gak benar akhirnya. Akhirnya siapa aja sudah. Yang penting ada jenggotnya. Ada jenggotnya. Meskipun dari jamaah tabligh. Dari orang-orang yang sesat. Dari firqah-firqah yang sesat. Yang penting ada jenggotnya. Enggak isbal. Udah suruh ceramah. Akhirnya ceramahnya ngawur ke sana kemari. Akhirnya yang sesat siapa? Mad'u semua yang ada sesat. Apa enggak dosa tuh panitia pengajian? Dosa dia. Membuat orang sesat. Karena dipanggil menurut kata orang sih dia salap kata orang. Dia gak pernah tabayun, gak pernah tanya. Ngerusak akhirnya. Belum lagi yang lain. Ini salah satu di antara puluhan mafsadah yang ada. Sebenarnya saya menyampaikan nanti kalau semua pengurus panitia pengajian datang baru saya jelaskan semuanya. Mafsadahnya dan juga faedahnya. Gitu. Kalau sekarang banyak yang orang awam. Gak ngerti orang awam juga dijelaskan. Puluhan mafsadahnya yang kadang-kadang gak tahu itu. Gitu. Yang udah jelas banyak terjadi. Kadang-kadang ngadu domba juga. Ngadu domba. Memecah belah kaum muslimin. Dengan majelis taklim yang ada ini. Makanya hati-hati takwa kepada Allah SWT. Niatnya untuk apa? Makanya saya ingatkan kembali deh semuanya kembali. Coba ngurus lagi deh kembali kepada dia. Ada yang pengurus pengajian suaminya ahlul bid'ah. Pengurus pengajian anaknya pemusik. Pengurus pengajian dia juga banyak berbuat dosa. Kalau begitu buat apa? Lebih bagus dia ngaji dan ngaji nuntut ilmu. Itu sudah. Jadi gak beban buat dia dunia maupun akhirat.